Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Video kali ini kawan-kawan, saya akan berikan cuplikan partai yang cukup menarik kawan-kawan, antara dua legenda Uni Soviet saat itu, Mikhail Tal dan Tigran Petrosyan. Keduanya adalah mantan juara dunia, dan yang menarik di sini, dua-duanya ini merebut gelar juara dunia itu dari tangan Mikhail Botvinnik. Jika Mikhail Tal merebutnya pada tahun 1960 dan direbut kembali oleh Botvinnik di tahun 1961 dan di tahun berikutnya di tahun 1963, juara dunia direbut oleh Tigran Petrosyan dari Botvinnik. Itulah kawan-kawan sedikit sejarah perebutan juara dunia tahun 1960 sampai 1963 antara tiga legenda Uni Soviet. Dan kita kembali ke partainya Mikhail Tal dan Tigran Petrosyan saat mereka bermain di turnamen Uni Soviet Team Cup ke-8 tahun 1974 di Moskow, Rusia. Dan seperti biasanya kawan-kawan, sebelum langkah pertama silakan diseruput dulu kopinya biar lebih santai menikmati permainan Mikhail Tal kali ini. Mikhail Tal memegang putih mengawali permainan dengan kuda F3. Suatu pembukaan yang tak lazim yang dimainkan oleh Mikhail Tal. Biasanya dia sering memainkan pion E4 maupun pion D5 dalam banyak partai yang dilakoninya, tapi kali ini dia memainkan kuda F3. Dibalas Tigran Petrosyan pion G6, pion E4 lanjut Mikhail Tal, gajah G7, pion D4, pion D6. Tigran Petrosyan bermain dengan Pidge defense. Mikhail Tal melanjutkan pengembangan kuda ke C3. Coba lihat kawan-kawan, di langkah-langkah pertama ini Mikhail Tal ingin mendominasi petak pusat dengan dua pionnya serta dua kudanya. Petrosyan melanjutkan pengembangan kuda F6, gajah putih ke E2, dan kedua pemain pun rokade pendek. Selanjutnya Petrosyan melanjutkan kuda ke C6, dipukul mundur oleh pion D5, kuda pun kembali ke B8. Sekarang dengan pion di D5 ini Mikhail Tal mendapatkan kontrol petak E6 serta petak C6, yaitu petak yang cukup vital di area pertahanan hitam. Mikhail Tal melanjutkan beteng ke E1, pion E5 lanjut Petrosyan. Mikhail Tal tidak membiarkan pion di lajur E ini tetap di tempatnya, dia memukulnya dengan N-pasen. Petrosyan pukul balik dengan gajah. Mikhail Tal melanjutkan pengembangan perwira gajah ke F4. Pion H6 lanjut Petrosyan untuk mengontrol petak G5. Kuda ke D4 lanjut Mikhail Tal mengancam gajah. Petrosyan tidak ingin kehilangan gajahnya, dia menarik gajahnya ke D7. Mikhail Tal melanjutkan langkahnya menteri ke D2 mengincar pion H6. Di backup dengan raja ke H7, Mikhail Tal mendorong pion E5. Langkah pion ke E5 ini cukup penting kawan-kawan. Mikhail Tal ingin membuka petak tengah agar permainan lebih terbuka lagi. Dan tantangan itu diterima oleh Petrosyan, pion pukul pion, gajah pukul pion. Sekarang dua lajur di petak pusat sudah terbuka bagi kedua pemain. Tentu permainan akan jauh lebih menarik lagi. Dan kita sudah sampai di langkah ke-14 kawan-kawan. Kini giliran Tigran Petrosyan untuk melangkah. Dan di posisi inilah kita sudah menemui momen-momen kritis dalam game ini. Akan tetapi di langkah berikutnya Tigran Petrosyan membuat langkah yang kurang akurat, melangkahkan kuda ke E4 untuk bertukar perwira. Mungkin dalam posisi seperti ini langkah yang cukup normal atau yang cukup wajar adalah memainkan kuda ke C6. Tapi Petrosyan tidak memainkan kuda ke C6 ini kawan-kawan. Mungkin kelanjutan dari variasi inilah yang mungkin tidak disukai oleh Petrosyan. Jika putih meneruskan langkahnya dengan kuda pukul kuda, setelah gajah pukul kuda, menteri pukul menteri, beteng pukul menteri, gajah pukul pion di C7. Mungkin variasi inilah yang tidak disukai oleh Petrosyan. Dia harus kehilangan pion dalam variasi seperti ini. Petrosyan lebih memilih untuk bertukar perwira, melangkahkan kudanya ke E4. Tentu saja Mikhail Tal menyelamatkan menterinya dengan kuda pukul kuda, gajah hitam pukul gajah putih, dan Mikhail Tal melanjutkan langkahnya kuda ke F3 mengancam gajah. Sekaligus di sini
Mikhail mencoba mengorbankan pionnya yang ada di B2. Apabila di sini hitam mencoba untuk pukul pion yang ada di B2, putih bisa membalasnya dengan beteng ke B1 ataupun beteng ke D1. Langkah beteng ke D1 ini kawan-kawan jauh lebih kuat daripada beteng ke B1 karena langkah ke D1 ini memberikan sokongan bagi menteri untuk menekan gajah di petak D7. Apabila hitam meresponnya menarik mundur gajahnya ke D7, putih bisa melanjutkan kuda ke C5. Di sini apabila hitam meresponnya dengan menteri ke C8, putih tetap bisa pukul gajah yang ada di D7. Setelah mungkin beteng ke D8 untuk memberi tekanan kuda di D7 ini, kuda bisa kembali melompat ke B6 untuk mengancam menteri hitam. Apabila terjadi pertukaran menteri, putih akan unggul 1 perwira atas hitam dalam variasi seperti ini. Oleh karena itu kawan-kawan, di posisi seperti ini saat kuda putih mengancam gajah hitam di E5 ini, Petrosian langsung menarik gajahnya ke G7, tidak memukul pion yang ada di B2 ini. Mikhail tetap menggeser betengnya ke D1 memberi tekanan gajah di D7. Coba kita berhenti sejenak kawan-kawan dan perhatikan posisi kedua pemain. Semua perwira putih dalam posisi yang siap untuk memberikan tekanan bagi pertahanan hitam. Sebaliknya, Petrosian mendapatkan masalah di sayap menteri dengan para perwiranya. Gajah dan kuda saat ini tidak bisa melangkah karena apabila gajah melangkah, menteri putih akan pukul menteri hitam. Begitu juga apabila kuda yang melangkah, menteri akan pukul gajah. Di posisi seperti ini, Tigran Petrosian menggeser menterinya ke C8, yang selanjutnya bersiap untuk memindahkan gajahnya dari tekanan menteri putih. Mikhail melangkahkan gajah ke C4, memberi tekanan pion di F7, dan sekarang pun Petrosian menggeser gajahnya ke E8, memberi backup bagi kedua pionnya yang ada di F7 dan G6. Dan di langkah berikutnya ini kan kawan, seperti biasanya Mikhail membuat langkah yang ciamik dengan langkah pengorbanannya. Mungkin kawan-kawan ingin menebaknya, silakan pause video ini untuk beberapa detik. Temukan langkah pengorbanan dari Mikhail. Mikhail mengorbankan kudanya ke G5 skak. Mungkin kawan-kawan jika menganalisa posisi ini dengan menggunakan engine akan menyarankan raja ke H8. Yang selanjutnya menteri putih akan ke F4. Tapi kawan-kawan di posisi seperti ini, Petrosian menerima pengorbanan Mikhail, pion pukul kuda. Mikhail pukul balik pion dengan kuda skak, raja ke G8, dan Mikhail melanjutkan tekanannya dengan menteri ke F4. Berencana kembali menggeser menterinya ke H4, kemudian ke petak H7 untuk memberikan ancaman skakmat. Sekaligus dengan menteri di petak F4 ini memberikan tekanan pada pion di F7. Untuk mencegah ancaman skakmat di petak H7 ini, Petrosian melangkahkan kudanya ke D7, yang kemudian akan melompat kembali ke petak F6, sehingga petak H7 akan tetap terkontrol. Dan langkah dari Petrosian ini diantisipasi oleh Mikhail dengan beteng pukul kuda. Petrosian pukul kembali dengan gajah, dengan harapan apabila menteri putih bergeser ke petak H4, beteng bisa bergerak ke petak E8 maupun ke petak D8, sehingga ada ruang bagi raja untuk bergeser ke petak F8. Tapi sayang kawan-kawan, bagi Petrosian di langkah berikut inilah Mikhail memberikan pukulan telak memaksa Petrosian untuk menyerah, yaitu dengan gajah pukul pion F7 skak. Di sini Tigran Petrosian menyerah. Di sini kan kawan, apabila permainan tetap dilanjutkan apabila raja bergeser ke petak H8, menteri putih akan bergeser ke petak H4 skak, hanya bisa ditutup dengan gajah, dipukul kembali dengan menteri skak mat. Apabila gajah dipukul dengan beteng,
Menteri akan pukul beteng skak. Setelah raja bergeser ke H8, menteri akan pukul pion G6 untuk memberikan ancaman skak mat di petak H7. Jika di posisi seperti ini raja bergeser ke petak G8, beteng putih akan naik ke petak E7, memberikan ancaman di petak G7. Dan apabila di posisi seperti ini gajah ke F5, kuda akan ke F7 skak. Setelah raja ke G8, kuda kembali ke H6 skak. Raja kembali ke H8 dan kuda pukul gajah. Kembali memberikan ancaman skak mat pukul gajah di F5. Jika hitam terus membackup dengan menteri di F8, menteri akan ke H5 skak. Jika raja ke G8, kuda ke E7 skak. Tentu ini memaksa menteri untuk pukul kuda dan beteng pukul menteri. Sampai di sini saya kira tidak perlu lagi diteruskan sampai skak mat kawan-kawan. Itulah kawan-kawan permainan dari Mikhail Tal saat berhadapan dengan Tigran Petrosyan di turnamen Soviet Team Cup ke-8 tahun 1974. Terima kasih kawan-kawan telah menyaksikan video ini. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.